Desember 2020, Jumat kami jemput untuk masuk di dalam saat itu sejenak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Mari kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan kita dari KPPK nomor 92, Hai Malaikat dari Surga. Pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya bahwa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sekarang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jahanam, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, bersekutu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami kembali datang ke tempat-Mu pagi hari ini Bapa di surga. Syukur kami naikkan kepada-Mu, kepada Allah kami yang agung, tinggi dan luhur itu, yang pada pagi hari ini kami kembali mengingat bahwasanya Dia pernah berbuat untuk turun memberi kasih terlebih dahulu, datang lahir di tengah-tengah dunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk kasih kekal yang Engkau nyatakan bagi kami di dalam Kristus yang sudah lahir. Terima kasih Tuhan,
Karya Kristus yang sudah lahir itu di hati kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih di sepanjang 1 tahun ini, bahkan terlebih di tengah-tengah pergumulan bangsa dunia pada saat ini, ketika kami masuk di tengah pandemi Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan ada di tengah warna kehidupan kami, suka bahkan juga duka, pergumulan beban, bahkan banyak bentuk lainnya Tuhan. Kami melihat Tuhan senantiasa hadir, Immanuel, dan terus memberikan pengharapan. Bahkan juga Bapa di surga, sering kami merasakan himpitan, kesulitan hidup, tekanan, keputusasaan yang kami hadapi. Justru itu yang membuat kami melihat kebesaran kasih Tuhan yang terus ada bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang khawatir Engkau teduhkan, kami yang takut akan hari esok Engkau pimpin dengan kasih setia-Mu. Sehingga akhirnya Tuhan kami ada sampai saat ini melalui masa-masa pandemik, juga hanya karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu, kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan yang tahu kami, pergumulan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Dan kami berharap biarlah sukacita Natal, kasih kekal yang Tuhan nyatakan di dalam kelahiran Kristus, memberi kekuatan baru untuk bagi kami untuk terus melihat Tuhan ada bersama dengan kami, Immanuel, dan terus memberikan pertolongan kepada kami. Allah yang Immanuel itu akan memberkati keluarga kami. Allah yang Immanuel itu akan memberkati pekerjaan rumah tangga, memberkati anak-anak di dalam studi, memberkati setiap orang tua, memberkati setiap gereja, bahkan memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah Natal kami pada pagi hari ini, yang tahun ini berbeda situasinya Tuhan. Namun biarlah sukacita Natal itu terus menyala di dalam hati kami. Allah Kristus yang tinggi luhur itu hadir ke tengah-tengah dunia, menyingkirkan gelap dunia dan memberikan pengharapan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan. Pemain musik, menyampaikan firman, siapapun kami, biarlah kami mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih memuji nama Tuhan kita dari KPPK nomor 118, Yesus Mencariku. Amin.
Alkitab kita pagi hari ini dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, seorang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku dan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap orang kita yang diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sambut dengan hormat diberi.
tidak dapat ditawan dan dikekang oleh siapapun, bahkan oleh alam maut itu sendiri. Wujud cinta kasih Allah dapat kita lihat di dalam Kristus Yesus yang sudah lahir. Ia adalah pribadi yang mencintai, tidak pernah berhenti mencintai, terus dan terus. Ia datang ke dunia karena mencintai, mati pun juga karena mencintai. Ia menderita sengsara juga karena cinta, hingga ke alam maut sendiri dilakukan karena cinta. Berkat cinta kasih Tuhan yang besar itu, akhirnya kita mengenal Allah yang agung dan kasih. Cinta kasih memang tidak meminta. Ia akan terus memberi dan memberi. Sebab itulah hakikat cinta kasih yang kekal. Cinta kasih butuh ruang pertumbuhan, yaitu reaksi di antara kita sesama. Jika kita mengasihi sesama, sejatinya kita sedang tumbuh dalam cinta kasih kekal itu. Maka berbahagialah orang yang tinggal dalam cinta kasih kekal. Silakan dimakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal. Juga yang ada di rumah, saya ucapkan selamat Natal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mengadakan ibadah Natal seperti ini, apa yang kalian ingat? Saya teringat ketika syair lagu Malam Kudus itu dibuat oleh Joseph Moore tahun 1800-an. Dia sepertinya melihat kembali ke belakang bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu yang sebenarnya. Maka kalau kita perhatikan di dalam lagu Malam Kudus tadi, di dalam bait pertama mengatakan malam kudus sunyi senyap. Berarti Natal pertama itu direnungkan oleh Joseph Moore sebagai malam yang sunyi dan senyap. Dan seperti ini, selama ini kita merayakan Natal, ada tarian, ada drama, ada vokal grup, dan semuanya ada. Semua hingar-bingar, kita bersuka cita. Tapi malam ini atau hari ini sepertinya kita merayakan dengan sunyi senyap. Berarti kadangkala Tuhan memang memperbolehkan Dia kita peringati kehadirannya ke alam semesta ini dengan situasi seperti pertama kali Dia menjelma menjadi manusia. Kalau kita lihat daripada Injil, malam sunyi senyap waktu itu hanya dibuka atau dimuliakan oleh pujian malaikat. Itu yang kur. Manusia belum ada kur waktu itu, vokal grup belum ada. Tetapi malaikat dari surga, dia memuji untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau kita perhatikan pujian malaikat itu ada dua dampak atau dua hal yang disebutkan. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang satu. Yang kedua, malaikat mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa artinya isi pujian malaikat itu? Ketika malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, itu berarti dengan kelahiran Yesus, Allah menjelma menjadi manusia, ditampakkanlah kemuliaan Allah, ditampakkanlah kasih Allah. Dan hanya itu, Allah tidak menampakkan hukuman sama sekali, tetapi Allah menampakkan semua kasih karunia-Nya kepada dunia ini. Sehingga kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, Yohanes pasal 3, kehadiran Allah membuat perubahan status daripada manusia. Maka di dalam ayat 33, Allah tidak mengatakan hai seteruku. Nah, kalau kita perhatikan di sana, hai anak-anakku. Tuhan langsung menyebut, dengan kasih-Nya Ia datang ke alam semesta ini dan merubah status manusia yang tadinya kita ini seteru. Karena dosa dimulai dari Adam Hawa, kita seteru Allah, kita musuh Allah, karena kita tidak mempercayai lagi sabda dan perintahnya. Dan dengan kehadiran Yesus ini, kemuliaan Allah dinyatakan kepada dunia, kepada manusia. Itu berarti bahwa kasih Allah kepada manusia tidak hanya sebagai omong kosong, tetapi kasih Allah kepada dunia dan kepada manusia ini merupakan satu tindakan nyata. Itu Allah datang, Allah mati, dan Allah disalibkan, bahkan bangkit. Maka di dalam narasi tadi disebutkan, Dia lahir karena kasih, Dia mati karena kasih, Ia sampai ke alam maut pun karena kasih. Kepada siapa? Kepada manusia. Itulah sebabnya tema ini adalah kasih-Nya kekal. Ketika Allah membuat kasih, menyampaikan kasih kepada manusia, itu kasih-Nya kekal. Dan kasih yang Tuhan berikan kepada dunia ini bukan dengan marah. Tapi kalau kita lihat pembacaan tadi, oleh ayat 31 dan seterusnya, Dia dengan lapang dada. Seketika aku gak bisa berjumpa dengan kamu lagi, aku akan pergi. Dia lapang dada, Dia mau melakukan sesuatu tindakan kasih Allah itu dengan satu kerelaan yang sangat-sangat sempurna. Jadi Tuhan tidak ini aku datang karena kamu begini. Nah, Dia rela. Kasih-Nya itu sangat sempurna kepada manusia. Dan akhirnya yang diminta oleh Tuhan apa? Tuhan mengatakan mulai ayat 33 dan seterusnya, terlebih 34, aku memberi perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus, artinya apa? Terjadilah damai di bumi ini.
Kalau saya gambarkan begini, ketika Allah dari kemuliaannya datang ke alam semesta ini, dia mengulurkan tangan begini kepada kita yang ada di bumi. Dia ulurkan tangan. Ketika Allah ulurkan tangan, kita pun harus ulurkan tangan. Ketika tangan Allah ketemu dengan tangan kita, artinya apa? Kita salaman, kita damai. Ya, jadi dengan kehadiran Allah di alam semesta, ada damai di antara manusia. Manusia dengan Allah damai. Dan yang diharapkan oleh Allah, manusia dengan sesamanya juga berdamai. Tidak saling menyakitkan, tidak saling menjatuhkan, tetapi ada satu damai. Karena kasih Kristus memang ingin mendamaikan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Kalau memang dari kita menyambut kasih Allah sehingga ada satu damai, akhirnya apa? Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat terakhir itu mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, ciri yang pertama, kita harus ada kasih. Kalau di dalam hati kita, di dalam ucapan kita membuat orang sakit hati, membuat orang akhirnya tidak senang dengan yang lain, kita bukan murid Kristus. Kita bukan orang Kristen. Orang Kristen yang pertama, cirinya Allah katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang Tuhan inginkan adalah kasih itu merupakan buah daripada iman kita kepada Kristus. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus yang datang itu di dalam Natal ini, maka kasih itu akhirnya membuahkan. Buahnya apa? Iman. Iman itu membuahkan kasih. Kalau ada orang yang mengatakan, aku percaya pada Allah, tapi tindakan mereka hanyalah mengajak perang, dia bukan dari Allah, dia dari setan, dia dari iblis. Gampang ciri itu. Kemudian yang kedua, kasih membawa kita lebih mempunyai harga. Samping kita adalah murid Kristus, kasih itu membawa kita lebih mempunyai harga. Harganya seperti apa? Harga orang yang menerima Yesus, harga orang yang mengasihi. Di dalam Alkitab itu disebut harga kita adalah imago Dei. Yang tahu imago Dei? Gambar Allah. Jadi orang yang punya kasih, maka orang itu betul-betul ini adalah gambar Allah. Ini adalah imago Dei. Itu berarti kita dikembalikan seperti ketika kita dicipta. Ketika Allah mencipta Adam Hawa, Allah katakan apa? Mari kita cipta manusia segambar dan seteladan dengan kita. Tapi akibat dosa, gambar itu hilang. Kemuliaan Allah itu hilang. Roma 3 ayat 23. Kemudian hilang. Tetapi dengan Allah mengasihi dan kita menerima kasih Allah,
imago dari gambar Allah itu dikembalikan kepada kita yang sudah hilang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi, supaya imago Dei kita ini tampak kepada dunia ini dan kepada sesama kita. Saya ada satu gambaran tentang kasih. Saya pernah melihat seorang ibu, ya, ketika saya pulang ke Jawa, saya dari Pulau Gadung, saya melihat seorang ibu. Dia menggendong anaknya, ya, anaknya digendong sebelah sini ya, kiri. Kemudian sebelah kanan ini ada alat musik untuk mengambil itu. Anaknya saya lihat masih kira-kira 1 tahun, dia belum bisa bicara. Ibu ini ketika ada bis yang mau berangkat, dia lari gitu. Ibunya lari gitu ya, lari naikin bis itu. Kemudian nanti sampai di pintu, ternyata dia turun lagi. Itu saya perhatikan, itu selalu dia lakukan itu. Sering kali saya melihat ibu ini batu-batu karena apa? Hembusan knalpot bis itu, dan anaknya juga sampai begini-begini. Dan satu ketika ibu ini rupanya udah capek sekali ya, dia duduk. Kemudian sambil ngelus, dia punya anak dielus begitu ya. Saya coba dekati dia. Saya nggak ngomong apa-apa sama dia, tapi saya dekati dia. Saya kepingin tahu bagaimana perasaan ibu ini sebenarnya. Saya melihat tatapan anaknya, walaupun dia belum bisa ngomong, seolah-olah anaknya itu natap ibunya begini, Bu, kenapa ibu lakukan ini semua? Gitu. Tapi nggak keluar dari kata-kata itu, adalah imajinasi saya untuk melihat anak yang melihat ibunya dengan dia bersihkan kotoran knalpot mobil ini. Dan dengan mengelus itu ada suara lirik dari ibunya. Saya dengar sampai sebenarnya. Ibunya bilang apa? Nah, semua ini aku lakukan karena kasih. Aku mengasihi kamu. Aku mau berhidup kepada kamu. Maka aku mau melakukan ini semua. Sungguh kalau bukan kasih, nah, langkahku sudah berhenti. Aku tidak mau lagi kejar-kejar di sini. Karena kasih, maka rasa lelah, rasa lapar, dan rasa dahaga itu hilang. Yang hanya aku melihat kamu, aku mengasihi kamu, sehingga aku melakukan ini semua. Bapak Ibu, itu satu kenangan yang gak pernah saya bisa lupakan. Satu peristiwa yang betul-betul saya pernah lihat, walaupun saya tidak alami. Tetapi dari situ saya bisa melihat bagaimana perasaan Allah di dalam Yesus ketika melihat manusia yang hampir-hampir mati karena dosa. Maka Allah katakan, aku mesti lakukan sesuatu. Aku mesti tinggalkan kemudian surga, aku datang ke dunia. Dan semua itu aku lakukan karena kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada kami, dan itu nyata. Ketika mulai bulan Maret, dunia dirundung kesedihan yang luar biasa. COVID seolah-olah ingin merenggut semua nyawa manusia. Tapi karena kasih-Mu Bapa, dan itu nyata, kami masih boleh bertahan. Negara kami boleh bertahan. Semua saudara-saudara kami masih bertahan. Itu karena kasih. Terima kasih Bapa. Biar kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, gereja ini, juga negara dan bangsa kami, untuk mengakhiri tahun yang penuh dengan ketidakbaikan ini, masuk di dalam tahun 2021 dengan harapan baru. Dan kami yakin kasih Allah makin sempurna di dalam hidup dan masa depan kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyanyi nomor 116. Kita memberi persembahan Natal. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Janganlah kami dalam mencoba,
mari kita pulang. Kita memperoleh sabda Allah bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kita. Kita mensyukuri kasih itu sehingga kita boleh melanjutkan hidup, bahkan mengakhiri tahun ini dan masuk di dalam tahun yang baru. Kita bilang dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pada pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum pulang Bapak Ibu, mungkin kalau yang datang untuk minggu depan sih, kalau enggak tanggal 31 tanggal 1 ya Januari biasa kita ada ibadah tanggal 1. Untuk tahun ini tidak diadakan ya. Jadi malam tahun 31 kita nggak ada ibadah, tanggal 1 pun kita nggak ada ibadah. Ibadahnya pas hari Minggu tanggal 3 ya, karena 1 sampai 3 berdekatan, jadi kita langsung ke Minggu tanggal 3 ya, supaya ini maklum saja ya, karena situasi seperti ini. Ibadah juga masih dibatasi ya, maksimal 1 jam, maka kita terus ini belum ada 1 jam sudah selesai. Dan kalau yang tahu kayak bagian COVID Pak, dia semua tahu 5:30 ini tadi sudah disisir ya dari kepolisian. Mulai kemarin polisi karena masuk semua, siapa tahu ada alat-alat yang kurang bagus, produk dan seterusnya. Dan kita tahu juga di sana mulai kemarin ada penjagaan ketat. Jadi kita sangat bersyukur kalau Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita masih terbatas ya. Salamannya pun belum boleh, walaupun kita rindu. 1 tahun loh kita nggak salaman, ya kan? Kita hanya salaman sendiri begitu, kayaknya kurang gimana. Tetapi ya kita bersyukur, mudah-mudahan tahun baru kita sudah boleh salaman kemarin ya. Selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat sekarang, bukan Minggu.